Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, untuk pertemuan ke-5 dan ke-6 ini, dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, hari ini kita akan membahas secara mendetail, secara eksplisit tentang Konstitusi Indonesia. Sebelumnya mungkin saya sudah share materinya ke teman-teman melalui aplikasi Edlink. Nah, untuk hari ini akan kita gali bersama, akan kita kaji bersama isi atau penjelasan dari slide tersebut. Baik, Bapak Ibu, berbicara tentang konstitusi artinya berbicara tentang aturan, berbicara tentang regulasi, berbicara tentang sesuatu hal yang mengikat, dan lain sebagainya. Perlu diketahui oleh teman-teman semua, Bapak Ibu semua, bahwa tidak mungkin ada satu manusia pun yang bisa berdiri sendiri di muka bumi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa berdiri sendiri di muka bumi ini. Baik dia mau mulai melahirkan, kemudian dia mulai belajar berjalan sekalipun, masuk SD sekalipun, dia pasti butuh orang lain. Pun halnya sampai meninggal, pasti setiap orang pasti membutuhkan orang lain. Hanya saja Bapak Ibu, untuk mengikat semua keteraturan tersebut, untuk mengikat solidaritas tersebut, artinya perlu ada aturan yang disepakati. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang asal-muasal negara, asal-muasal dari sebuah organisasi, bahwa negara itu timbul akan ada dari adanya kesepakatan antara yang dikuasai dengan yang berkuasa. Hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai tersebut kemudian menghasilkan sebuah konsensus atau sebuah perjanjian yang bersifat mengikat. Perjanjian yang mengikat tersebut itulah yang disebut sebagai konstitusi. Atau juga ada yang menyebutnya sebagai kebijakan. Sifatnya aturan main tersebut adalah mengikat kedua belah pihak. Artinya masing-masing dari kedua pihak tersebut wajib untuk mematuhi aturan main yang sudah disepakati. Di mana setelahnya teman-teman aturan tersebut digunakan untuk pencapaian tujuan bersama. Pada masa dahulu, pada zaman dahulu, awal mulanya manusia berkumpul ketika sekelompok manusia hendak melindungi asetnya, hendak melindungi sumber dayanya, dia pasti menghubungi beberapa elit yang lebih kuat untuk melindungi sumber dayanya. Nah, sumber daya tersebut dilindungi, tapi konsekuensinya kemudian adalah orang-orang yang dikuasai tersebut, orang-orang yang diperintah tersebut, kemudian wajib membayar upeti kepada pihak-pihak yang berkuasa. Supaya servis keamanan, kemudian servis pokoknya terhindar dari rasa-rasa yang ditakuti itu diberikan. Nah, artinya apa teman-teman? Seiring dengan berdirinya negara, otomatis konstitusi itu pasti ada seiring dengan berjalannya sebuah negara. Akan sangat tidak mungkin sebuah negara hadir tanpa adanya konstitusi. Itu sangat-sangat tidak mungkin, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan membahas secara mendetail tentang konstitusi, khususnya konstitusi di Indonesia. Namun kita akan awali dulu dengan definisi-definisi yang menarik dari apa sih itu sebenarnya konstitusi. Baik, seperti yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu di screen masing-masing. Sudah ada slide. Nah, kita pertama-tama akan membahas definisi-definisi penting dari apa sih itu sebenarnya konstitusi. Nah, saya akan mengawali penjelasan melalui historisitas konstitusi. Jadi yang seperti saya ceritakan barusan sebagai pengantar, pada prinsipnya teman-teman, manusia itu status naturalis. Maksudnya apa sih status naturalis? Artinya manusia itu liar bagaikan serigala. Yang kuat pasti mengalahkan yang lemah. Bahkan timbul ada gium homo homini lupus, di mana man is a wolf to his fellow man. Yang kuat pasti mengalahkan yang lemah. Peristiwa atau
siklus tersebut pada akhirnya menghadirkan distorsi atau kekacauan. Nah, makanya kemudian timbul sebuah pandangan bellum omnius contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia. Artinya nggak beres nih kalau yang kuat melawan yang lemah terus-terusan seperti itu. Artinya akan terjadi terus-menerus siklus perang semua lawan semua. Nah, makanya pada akhirnya manusia memiliki kesadaran untuk membuat perjanjian antar sesama manusia. Nah, selanjutnya timbul perjanjian antara rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Nah, teman-teman, berbicara tentang konstitusi, pada dasarnya, pada prinsipnya, konstitusi itu diperlukan guna menekan tirani. Kekuasaan yang sewenang-wenang dapat ditekan dengan adanya konstitusi yang mengikat. Ini maksudnya apa, Pak? Teman-teman, jika kita menarik langsung ke belakang tentang sejarah dunia, kita bisa melihat bahwa banyak penguasa-penguasa tirani itu bersikap semena-mena. Dan bahkan umumnya penguasa tirani itu periodisasi kekuasaannya lama. Periodisasi kekuasaannya lama. Nah, dulu sempat ada revolusi Prancis. Mungkin teman-teman pernah belajar apa itu revolusi Prancis. Pada saat itu, Louis XIV sampai Louis XVI itu panjang kepemimpinannya. Dan bahkan hampir tidak tersentuh karena pada saat itu kerajaan berkolaborasi dengan paus untuk melanggengkan kekuasaan. Ada fatwa dari paus bahwa raja merupakan kepanjangan tangan Tuhan atau perwakilan Tuhan di muka bumi. Artinya siapapun tidak boleh tuh mengusik-usik raja. Nggak boleh siapapun mengkritisi raja. Cuman ya lama-lama jengah juga, maka akhirnya diinisiasi oleh kelompok borjuis proletar dan lain sebagainya, revolusi Prancis pada akhirnya pecah. Atau jangan ke revolusi Prancis deh, kita tarik lebih jauh deh pada masa kepemimpinan kekhalifahan Islam aja dulu. Kita mulai dari berdirinya atau bangkitnya monarki Umayyah pada saat itu. Umayyah itu hampir mayoritas pergantian kekuasaannya itu kalau tidak melalui pembunuhan, pasti melalui diracun dan lain sebagainya. Bahkan Umayyah ke Abbasiyah pun ada pertumpahan darah dan sadisnya bukan main. Kenapa bisa terjadi kondisi seperti itu? Ya karena pada saat itu pemimpin itu tidak ada periodisasi kepemimpinannya, teman-teman. Setiap khalifah, setiap raja itu tidak ada aturan yang membatasi bahwa pemimpin tersebut selesai di tahun sekian. Kan kalau sekarang ada tuh dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa masa kepemimpinan atau periodisasi presiden itu 5 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 2 periode. Itu yang dimaksud konstitusi bisa menekan tirani. Artinya ada batas-batas kekuasaan. Ya. Dan nggak boleh ada yang ngelawan tuh. Itu tuh pasti harus disepakati oleh semua elemen pemerintahan. Kekuasaan yang sewenang-wenang dapat ditekan dengan adanya konstitusi yang mengikat. Kalau ada konstitusi yang misalnya melarang untuk pemimpin, misalnya korupsi, ya otomatis pemimpin tersebut harus menuruti aturan main dari konstitusi yang sudah dibuat. Nah, konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara. Tapi di sisi lain, teman-teman, konstitusi itu juga hadir untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Ya. Jadi selain untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara, konstitusi juga ada untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Hak-hak dasar warga negara seperti apa, Pak? Hak-hak dasar seperti berserikat dan berkumpul. Hak-hak dasar seperti terhindar dari rasa takut. Hak-hak dasar seperti mengekspresikan pendapat, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Itu semua tuh konstitusi mengaturnya. Ya, dijamin oleh konstitusi untuk bersikap demikian sesuai dengan hak-hak dasar
Dan yang terpenting adalah harus mendahului kewajiban terlebih dahulu. Ada satu kalimat yang menarik, kalimat ini diperkenalkan oleh dosen saya dulu, Profesor Nandang Alamsyah Delianur. Beliau pernah memaparkan tentang pendapat dari Lord Acton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Artinya kekuatan pasti mendorong untuk korupsi, pasti untuk berbuat licik. Tapi absolute power juga pasti mendorong untuk korup secara absolut dan sifatnya pasti lebih kuat dan lebih ngunci. Kalau kekuatan mendorong untuk berniat berbuat jahat, bermufakat untuk jahat, absolute power pasti membuatnya seakan-akan mutlak. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk berbicara tentang konstitusi Indonesia, ada poin-poin yang sudah diatur dalam kehidupan kita sebagai warga negara dengan pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar diatur poin-poin yang sangat penting, seperti halnya pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah. Nah, coba di pasal 4 saja Presiden itu sudah diatur untuk menjalankan kekuasaannya. Artinya, jangan semenang-menang. Mau Jokowi, mau Susilo Bambang Yudhoyono, mau Megawati sekalipun, ketika undang-undang bilang seperti itu, jangan semena-mena. Dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Semuanya diatur. Nggak bisa misalnya presiden itu punya gangguan psikis, bipolar, dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Karena presiden harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian jika calon presiden juga punya hutang yang sangat banyak dan ke depan akan membuat kesulitan, nampaknya juga sulit juga, tidak lolos syarat. Nah, kemudian juga di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, presiden itu dibatasi masa jabatannya, yakni 5 tahun dan maksimal 2 periode. Kemudian ada juga pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, semuanya diatur. Kemudian juga pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, kemudian pemberian gelar, semuanya sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi Pak, untuk membuat konstitusi apakah hanya ngumpul, sepakat, selesai? Oh tidak, teman-teman. Stenbeck pernah mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya harus bermuatan, yang pertama adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Jadi konstitusi itu nggak dibuat sembarangan, teman-teman. Konstitusi itu dibuat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan warganya, termasuk jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara wajib ada. Nah, yang kedua adalah ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan ketiga adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Artinya, konstitusi juga harus mengatur pembagian dan pembatasan tugas yang jelas. Kalau suatu negara menjalankan trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, sudah masing-masing punya porsi tugasnya. Jangan misalnya presiden menyelenggarakan sidang pemutusan perkara pemilu, dia memimpin sidang dan lain sebagainya. Nggak bisa kayak gitu, karena itu sudah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Atau kemudian misalnya anggota DPR, seorang legislator, seorang perumus undang-undang, dan lain sebagainya, dia memutuskan untuk menyampaikan keadaan darurat dalam sidang, dalam konferensi pers. Nggak bisa seperti itu, karena masing-masing sudah ada pembagian dan pembatasan tugasnya, teman-teman. Dan dalam undang-undang konstitusi sekurang-kurangnya harus ada muatan-muatan seperti itu. Nah, Undang-Undang Dasar pada prinsipnya juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai yang pertama, organisasi negara, seperti pembagian kekuasaan yang sebelumnya sudah dibahas. Dan yang terpenting adalah hak-hak asasi manusia. Kemudian ada juga prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Nah, ini satu yang perlu ditekankan oleh teman-teman. Undang-Undang Dasar pada dasarnya boleh diamandemen. Undang-Undang Dasar pada dasarnya boleh diamandemen
disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Tapi jika diganti semua, boleh nggak Pak dengan misalnya hukum Islam? Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Ya, karena untuk mengamandemen boleh, tapi kalau mengganti semuanya berarti mengganti negara. Kan jelas landasan konstitusional, landasan idealnya apa. Kalau semuanya atau salah satu diganti, ya yuk bikin negara baru dong. Yang ketiga adalah ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Sifat tertentu itu seperti apa, Pak? Misalnya, sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia misalnya adalah negara hukum. Ya sudah seperti itu. Jangan misalnya negara Indonesia rubahlah jadi negara Islam. Ya rubah semuanya berarti kalau seperti itu. Karena sistemik berpengaruh kepada hal lain. Dan yang keempat adalah memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Ini saya pikir sudah cukup jelas. Nah, artinya dari semua penjelasan-penjelasan tersebut, teman-teman, kita ketemu nih di dua arti, di dua kesimpulan tentang konstitusi. Arti sempitnya, konstitusi itu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Artinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu merupakan konstitusi, tapi dalam arti sempit karena berupa dokumen dan seperangkat dokumen yang berisi aturan untuk penyelenggaraan negara atau untuk mengatur sebuah negara, pemerintah daerah atau desa. Nah, dalam arti luasnya teman-teman, konstitusi juga merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Artinya semua yang diatur dalam konstitusi sudah jelas itu juga merupakan konstitusi. Namun yang tidak tertulis tapi mengandung nilai moral, kemudian mengandung nilai-nilai etika dasar, itu juga merupakan bagian dari konstitusi. Tradisi, adat, dan lain sebagainya itu juga merupakan bagian dari konstitusi. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini merupakan dinamika konstitusi di Indonesia. Pertama kali Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini berlaku sementara sampai Agustus 1950. Karena pada saat itu tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus Undang-Undang Dasar 45 ini hanya berlaku di beberapa wilayah RI. Nah, tahun 49 muncul Konstitusi RIS seiring dengan pendirian Republik Indonesia Serikat. Nah, tahun 1949 itu berlaku dari 27 Desember sampai 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu ada Undang-Undang Dasar 1950. Seiring dengan berdirinya ditetapkannya demokrasi liberal. Pada saat itu sistem negara mengacu ke parlementer, di mana kabinet berganti-ganti. Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, terus sampai kabinet Juanda. Pada saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, tapi pada tanggal 5 Juli 1969, Presiden menerbitkan dekret Presiden. Salah satu poinnya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada saat itu gaduhnya bukan main. Gaduhnya bukan main. Didukung oleh militer pada saat itu, Nasution, pada akhirnya dekret berhasil dikeluarkan. Dan undang-undang kembali ke Undang-Undang 45. Sampai Orde Baru berdiri, sampai Soeharto berdiri, sampai Soeharto memimpin, itu undang-undang hampir tidak ada perubahan apapun. Ya, hampir tidak ada perubahan apapun. Namun pada tahun 1998, seiring dengan turunnya Soeharto, setahun berselang setelah itu, terjadi amandemen pertama dalam Undang-Undang 1945. Dan amandemen itu pernah berlangsung selama 4 kali, 99, 2000, 2001, sampai 2002. Nah, di awal era reformasi itu muncul berbagai tuntutan reformasi. Salah satunya itu adalah mengamandemen Undang-Undang 45.
Yang kedua adalah menghapuskan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagi teman-teman yang nggak tahu dwifungsi ABRI, jadi zaman Orde Baru itu teman-teman, tentara itu menganggap bahwa semua perkara sipil juga menjadi perkara militer. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab militer, tanggung jawab moral untuk menegakkan ketertiban. Makanya zaman dulu banyak dari mulai kades sampai kepala daerah itu semuanya dari tentara. Kita bisa lihat Ali Sadikin dulu adalah militer. Kemudian juga wakil presiden pun dari militer. Presidennya pun dari militer pada saat itu. Kita pernah dengar Trisutrisno dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian dari militer. Nah, tapi tuntutan reformasi itu mendorong tentara kembali ke barak. Jadi dwifungsi ABRI itu dibubarkan. Pelopor dwifungsi ABRI itu adalah Abdul Haris Nasution, Jenderal Nasution. Nah, selanjutnya tuntutan reformasi berikutnya adalah penghormatan hak asasi manusia melalui penegakan supremasi hukum serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Nah, ini sudah mulai berlaku tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 39 kalau tidak salah tahun 1999, dilanjut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang pelaksananya yakni Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Poin selanjutnya juga ada mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, ini merupakan amandemen yang dilakukan oleh Indonesia pada masa awal reformasi. Nah, ini adalah proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntutan reformasi itu sebenarnya diawali dengan amandemen dan lain sebagainya seperti yang kita bahas. Nah, sebelum perubahan itu ada pembukaan, batang tubuh, 16 bab, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, dulu memang kekuasaan tertinggi itu berada di MPR. Bahkan ketika Gus Dur jadi presiden pun masih MPR yang memilih dan melantik. Presiden baru dipilih itu ketika ketika terpilihnya SBY sebagai presiden tahun 2004 itu baru dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada perubahan-perubahannya sampai terakhir hasil perubahan itu di kotak yang ke-8. Dan ini merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan. Urutan yang tertinggi adalah kalau yang terbaru itu Undang-Undang Dasar 1945. Diikuti oleh TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Artinya, melihat hierarki seperti ini, tidak boleh ada undang-undang di bawah yang mendahului atau berbeda dengan undang-undang di atasnya. Seperti misalnya dalam Undang-Undang Dasar itu diatur tentang hak asasi manusia. Nggak boleh misalnya provinsi bikin perda pemusnahan fakir miskin, nggak bisa karena itu menyalahi 2 pasal. Yang pertama pasal tentang pemeliharaan fakir miskin yang dipelihara oleh negara, yang kedua hak asasi manusia. Ya, artinya nggak bisa tuh perda kabupaten, perda provinsi itu overlapping Undang-Undang Dasar 1945. Atau misalnya TAP MPRS tentang pelarangan Marxisme komunisme kan itu belum dicabut sampai sekarang. Nah, kemudian misalnya Perda Kabupaten Kota Bandung mendorong pendirian Partai Komunis Bandung, misalnya seperti itu. Perda tuh misalnya bikin kayak gitu. Nggak bisa seperti itu karena TAP MPRS-nya belum dicabut. Ya, demikian teman-teman untuk penjelasan dari materi yang saya berikan. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan sedikitnya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang sulit untuk dimengerti, silakan kalian hubungi saya via private, via WhatsApp atau via email dan lain sebagainya. Dan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan
koreksi atau perbaikan untuk materi selanjutnya, maka disampaikan saja. Untuk absen, silakan dari masing-masing teman-teman langsung absen di kolom komentar saja. Absen dengan nama, NPM, prodi, serta tanggapan. Teman-teman semua wajib memberi tanggapan. Jika tidak ada tanggapan, dianggap tidak mengabsen. Oke? Baik, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Semoga habisnya kuota teman-teman digantikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh warisan ilmu pengetahuan dan pahala yang terutama untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.